Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. Kedatangan generasi penerus termasuk mahasiswa dan mahasiswi yang malam ini di muka saya kesemuanya dengan cita-cita negara ini membanggakan saudara dan saudara. Sebagai orang Islam atau Buddha, Kristen, Katolik itu semua membina akhlak. Ilmunya tinggi tapi akhlaknya tidak ada, tidak akan diberi oleh Allah derajat. Orang yang tidak punya akhlak diharamkan untuk memimpin negara. Ajaran akhlak karimah ini, saudara generasi penerus, jangan sampai digunakan untuk aliran keras. Ini pesan dari perut bumi. Di dalam Islam menerangkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Dan dunia ini cipta manusia itu dua bagian. Walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Allah mencipta manusia itu separuh kafir, separuh mukmin. Dan besok diundang di akhirat menurut Islam ada yang dimasukkan surga dan ada yang dimasukkan neraka. Faham? Tinggal orang yang mendapat petunjuk dari agama pun apa saja, itu mengharapkan akhirat itu berbahagia. Kata saudara kita Kristen Pastor, pulang di papalah di surga. Iya tak? Iya tak? Jadi orang asli di surga ya kembali ke surga, tapi ya demo bener. Sekarang yang demo di negeri ini bajingan yang membayai, yaitu uang orang yang menghabiskan uang negara, memberikan orang-orang tokoh masyarakat suruh demo, rakyat kecil keplok-keplok. Jangan sampai lagi kita sebagai mahasiswa datang dari sini dibayari orang untuk demo, itu menggunakan otak jenengan, berarti otak tolol. Paham? Nggak usah demo, mari kita demo ke Allah. Kalau Kristen minta demo ke Tuhan, gitu. Biar kalau Kristen biar ke gereja, kalau Buddha biar ke kelenteng, kalau Islam mau kita ke masjid. Paham? Mari kita rukun untuk melestarikan negeri yang telah dimerdekakan oleh bangsa ini. Sudah kurat karib. Sumber-sumber alam sudah dibanyak yang dibawa pulang, disetorkan sama pejabat bajing-bajingan. Rakyatnya kelakaran. Ini membanggakan saudara-saudara. Maka pembinaan perut bumi ini bukan kritik untuk pemerintah. Kalau pemerintah peraturannya bagus, orangnya. Nah, ini hati-hati. Satu, kedua, perut bumi ini tidak akan menerima santri kalau santri tidak akan menurut peraturan perut bumi. Ini milik wali dari Maulana Maghribi yang dikatakan kalau orang Islam Maulana Maghribi putranya Sultan Abdul Majid, adik Maulana Ishaq, caca Mbah Ibrahim Asmaraqa di Palang, Pak Dini Raden Rahmat rahmatullah surah. Buyutnya masih ada. Durut Maulana Maghribi bin Sultan Abdul Majid bin Muhammad Jumadil Kubro Zainal Alim Kubro Hasan Abidin Kusain Fatimah Rasul. 9 keturunan dari Rasulullah. Raden Rahmat Rahmatullah Sonampel bin Ibrahim Asmaraqa bin Muhammad Jumadil Kubro Zainal Alim Kubro Hasan Abidin Kusain Fatimah Rasul. 9 keturunan ini dari cucu Rasulullah diperintahkan untuk menyiarkan syariatnya di tanah Jawa. Bertempatnya harus di Tuban. Nah ini gulanya asli gunung tidak bisa ditempati.
jalmo moro jalmo mati. Sesudah tanah Jawa ditumbali Syekh Subakir orang Buddha, orang-orang Buana di Timur Tengah jagoan perang, tidak ada yang ngalahkan, perang sama Sayyidina Ali kalah, suruh menumbali tanah Jawa. Usianya dari tumbalnya Syekh Subakir 2000 tahun, sudah kepotong 1609 tahun. Berarti tanah Jawa itu usianya tinggal 391 tahun titik, tidak bisa dirubah. Itu sudah menjadi pelaturan seorang orang wali yang diberikan dari Allah. Kalau dulu yang membunuh manusia itu jin setan, tapi sekarang yang membunuh manusia adalah sama manusianya. As-syaiton yajri majra min alai bin Adam. Jadi darah manusia sudah masuk darahnya setan. Setan sekarang sudah diskotik di atas neraka, sudah disko. Yang menjadi setan sekarang manusia. Apa begitu? Orang Jawa sudah mentolo sak bangsa dewi. Pejabatnya mentolo nang rakyat, rakyat itu mentolo sak dulure dewi. Nah ini kita harus tahu, paham? Ya, harus hati-hati dalam masa depan. Indonesia ini masa mendatang tidak bisa baik, tidak bisa. Karena pejabatnya banyak yang bajingan untuk memimpin rakyat, tidak bisa. Ulamanya juga banyak yang dukung pejabat korup. Jadi kocak tinggal saudara sekarang. Bagaimana ambil kesimpulan dalam cari ilmu kemahasiswaan ini? Bisa ngatur negara apa enggak? Ini terserah saudara-saudara. Presiden mati, semua akan mati. Kita akan hidup, malah matinya stroke. Banyak yang stroke karena banyak memakan barang haram. Ini bisa kamu siarkan buku ini, tidak apa-apa. Kemarin seluruh negara, pondok ini sudah internet internasional. Saya tidak pernah meledakan ini. Taurat, Raden Rahmat 9 keturunan, Maulana Maghribi 9 keturunan dalam pesantren ini bertempuk dengan buyutnya Tuban, yang tertua Tuban. Ini kita belum bikin silsilah, hanya membikinkan Bapake dan kita dipanggil Gus Dur ke Jakarta dulu. Putri Ayu Sendangrejo ini putri Solo, masih ada, orangnya masih hidup. Tapi alam gaib. Kumpul wali abdal, wali kutub. Itu buyutnya Tuban, putri Solo. Kanjeng Putri Sendangrejo, putri Solo, dikawin Aryo Mundempo, punya anak Aryo Galuh, Aryo Penanggungan, Aryo Banjaransari, Aryo Lawi, Ronggol, Aryo Barbin, Aryo Tejo, Tempenggung, Wilatikto. Sama, Bang Ampel sama. 9 keturunan dari Rasulullah, 9 keturunan dari Tuban. 9 keturunan Tuban ini buyut Tuban bukan orang Islam, bukan. Islamnya belum datang. Tapi orang mukmin. Oh, bukan Islam tapi mau tahu kalau hidup ini punya Allah dan yang bikin itu Allah. Ya, tahu. Jadi man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orangnya teman, enggak bisa ngaji. Menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak paseh. Tapi orangnya manunggaling kawula ning Gusti. Ngajine menungso manunggale rasa, nek dijiwit wong loro gak jiwit wong. Itu mbah-mbah dulu kan begitu. Paham sampean? Jadi harus ilmu ini harus kamu hayati dari buyut-buyut. Jadi jangan bikin sakit orang. Saya pernah datang ke pastor Kristen. Usianya sudah 125 tahun, bisa nyetir Mercy. Tak tanyai, bagaimana dok? Sudah umur sekian masih sehat? Satu Pak Yai, hidupnya jangan sampai khianat kepada sama. Tindak kali orang Islam sekarang banyak yang begitu itulah. Ndrawati Raden Sakur. Raden Sakur Bupati Temenggung itu diambil mantu Setur Kadir Sunan Gunung Jati punya anak Raden Syahid Sunan Kalijogo. Bibit Tuban. Setur Kadir Sunan Gunung Jati putranya Maulana Sak, Ibu Ingrum punya putri Dewi Kopso, depek mantu Bupati Tuban, ditemukan sama Temenggung itu punya anak Raden Syahid Sunan Kalijogo. Sumbernya di sini, buyutnya masih ada, belum mati. Yang menunjukkan ini. Tak teruskan, harus panjang cerita ini, agak panjang. Raden Syahid Sunan Kalijogo ini adalah keponakan Sunan Giri Raden Paku Anu Lakin minyak sembuyu Blambangan Dewi Skardadu. Raden Paku putranya Maulana Ibu Skardadu. Skardadu putri dari Porojo Blambangan minyak sembuyu.
lahir di Guwak teng segara, ketemu Mbok Rondo Giri. Mbok Rondo Giri bojone Kiai Diknate manggone nek Kebo Mas Gresik masih sak kebo-kebo dibori karo londo gendeng tontonan, dibuat pulang ke negaranya diganti pabrik semen, sekarang dipindah ke Tuban. Ini cerita dari para wali. Pabrik semen itu Tuban Jawa Timur belum bisa menikmati hasilnya, entah dibawa kemana tidak tahu. Paham sampai? Raden Paku Anu Yakin ini satu hari nikah 2 kali. Kalau nikah Jumat manis, Jumat Legi hari ini. Jumat Legi selamatannya orang Jawa Timur mulai Gresik sampai Lumajang, Situbondo, Banyuwangi. Kalau Jumat pagi, Jumat Tuban sampai Jakarta. Kalau ngirimi donga ulang kali kubur Kristen Katolik sama. Zaman dulu sama, tidak ada beda. Kelakuannya sama. Hanya bedanya agamanya Kristen sama Katolik sama Islam gitu aja, tapi tidak masalah. Nah, Raden Paku Anu Yakin menjadi manten seluruh wali diundang. Terupnya paku dan pas-mas sanginannya. Condromati putra Buati Tuan di garwa Mbah Ngampel. Mbah Ngampel putranya Ibrahim Asmorogonti Palang dari Ibu Cempo Putri Cina. Jadi Mbah Ngampel ibunya itu Cina. Rajane Tanah Jawa Raja Kuntoro Jekapir Binantoro wong Jawa beristri Cina. Punya anak 3, Dewi Ayu Mudanum, Condrowulan, Raden Jengkoro. Ayu Mudanum dikromo Prabu Kartowijaya Majapahit untuk putra Sunan Agung Bintoro Demak jejuluk Raden Patah. Condrowulan di garwa Mbah Pren punya anak 3. Raja Benito Raden Khemat Siti Zainab. Raja Benito diambil mantu Aryo Baribin. Aryo Baribin adalah anak Ronggolawi bapak Aryo Tejo, Mbah Raden Said. Aryo Baribin diambil mantu Raja Iskandar. Wali Wong Madura punya anak Ayu Maduratno. Wong Madura wis ayu no maduni pisan. Dikrama Raja Benito punya anak Kaji Usman Manjuran. Berikut Usman Kaji Sunan Ngudung di Bang Panol. Saya yang maris tangannya. Cendrawati putra Bupati Tuan diambil Rabi Bang Ngapel. Ketuanya Syariah Siti Kopsa Wuli Cirebon, Mutmainah Malaka, Mbah Madumi Ibrahim Sunan Raden Kosim Sunan Derajat Lamongan. Raden Kosim Derajat Lamongan diambil Matu Sari Bidayatullah Sunan Cirebon, ini wali di Jawa. Turunnya Pangeran Trenggono, Buwono ketiga punya cucu Diponegoro Panglima Perang, dibujuk Londo dibunuh di Sulawesi. Buwono ketujuh punya turun-turun Bakasan Besari Pacitan, menurunkan sampai Termas Gontor termasuk Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia. Yudhoyono itu anak cucu Bakasan Besari. Bakasan Besari zaman Londo dibom dan dibeluk. Dibondo Kasuan Surakarta, Lebono Laut Timbul Tumakno Kapal, sampai Matu Kasuan Surakarta punya turun sampai cucu Yudhoyono sampai Gontor, Termas dan lain sebagainya. Ini wali. Pengiran Sambungnya Joko Tingkir, Pengualaman, Ahmad, Muhammad Syab, Abdul Jabbar Ngirip, Siti Kalimah, Lahina, Bahas Ari, Bahasim, Mbah Wahid, Gusdur Rahman Wahid, titik. Maslun, wallah alam. Jadi Gusdur itu cucu Tuban dari Raden Kosim 37 keturunan. Nah Gusdur ambil Mega, nyeluk Mega Mbak. Paham? Mega itu anaknya Pak Karno. Pak Karno itu Blitar, ibunya di Garwa Putu Mataram. Putu Mataram Said Umar. Nah, Said Umar cacai Maulana Maghribi. Punya anak Pak Karno, kandungan Pitunggulan dimangsulkan dari Blitar, lahir Pak Karno di rumahku. Jadi Pak Karno masih di Rasul, malah Gusdur nyeluk Mega Mbak, Mega nyeluk Gusdur itu D. Nah wali seluruh ada di Jawa. Dari Jawa Barat, Sari Bidayatullah, Cinan Cirebon, Bayi Mungkuan yang di Gunung Sumbing, sebagian Bali Kudung di Dharma Gelang, Marsai Sunan Murad, Jabar Supil Sunan Kudus, Raden Hasan, Raden Patagung, Bintoro Demak, Raden Suat Joko, Sedulkati Gunung Jati, ditambani lagi Mbah Madum Ibrahim, tambani Mbah Ibrahim Asmorogonti, tambani Mbah Raden Kosim Derajat Lamongan, Mbah Dorokman Pasuruan, Mbah Bunggul, Mbah Ngampel, Mbah Said Sulan Mojo Agung, Mbah Kanjeng Jimat Tulung Agung, Mbah Mustaqim Guruni Wali campur darah Tulung Agung. Itu pokok wali semua yang ada di tanah Jawa. Maka hari ini kamu sebagai orang yang akan dibanggakan oleh negeri ini, didikan dari mahasiswa dan mahasiswi, mari kita rubah. Kita punya ilmu, mari kita untuk mengangkat derajat martabat leluhur bangsa yang telah memerdekakan Indonesia. Ini maksudnya selesai. Dari gua ini milik Syekh Maulana Maghribi, buyut wali yang tertua yang dari Jawa, yang tertua yang dari Duriyah Rasulullah SAW. Dan Islam ini netral, paham? Islam ini rahmatan lil ummah. Jangan sampai diajak aliran keras, ngebui diskotik, ngebui tempat ubruk, jangan. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad tidak pernah. Jadi Islam itu rahmatan lil ummah. Jadi tidak boleh aliran keras. Itu jangan ikut campur. Nanti besok akhirat kan. Dalam segi Kristen, Katolik, Buddha tidak ada. Perintah Quran tidak ada.
Jadi tadi kamu generasi penerus, mari kita cari ilmu, dihayati ilmu ini. Dan mudah-mudahan saudara-saudari ini mahasiswa setelah kuliah ini diberi kedudukan sama Allah yang wajar, yang nikmat. Sekarang dan gua ini tidak ada pengurusnya, tidak ada arsiteknya, tak urusi sendiri, tak arsiteki sendiri, dan tidak pernah ngemis kepada rakyat, kepada sama-sama tidak pernah minta bantuan, dan tidak pernah mengerjakan bakti tonggo teparu ambil waktu satu saja dibawa ke atas, tidak pernah, dan tidak pernah minta kepada pemerintah. Jadi gua ini tidak ada urusan sama pemerintah, tidak ada urusan tangan-tangan orang lain kecuali orang yang mengasih dan membantu. Dan datang sini istighosah. Apa maksudnya istighosah orang Islam? Bencana alam seperti ini di mana-mana terjadi, ya toh, belum 1 hari 2 hari tambah lagi, dan penyakit timbul di mana-mana tempat yang sulit disembuhkan. Sekarang orang-orang kaya banyak yang bikin rumah sakit karena dokter tul 100.000 sudah. Kita cek aktivitas ke diri itu cek 2.200.000. Berarti orang sekarang menjadi dokter itu kaya-kayaan. Yang sakit makin banyak, timbulnya penyakit dari orang-orang yang golim-golim. Nah, kali ini kita beri sasaran yang tepat untuk kamu pegang. 1, jadi pemuda jangan nguplo. Paham? Nguplo itu membunuh otak. Otak kalau dibunuh, besok kamu mati tanyanya. Akal ini yang kami gunakan. Kita punya ilmu tapi akal ini tidak waras. Bojone tumpai orang ngerti apa-apa. Paham? 1, ini larangan. 1 gelas bir itu bisa melemahkan 3 juta jaringan otak. Mulanya pembunuh yang ngombe dhisik, ngebel dhisik ben mentol nek mateni wong. Paham? Jadi membunuh otak. Jadi jangan sampai kamu setelah datang di perut bumi Dahdati, tak doakan mudah-mudahan menjadi orang yang punya derajat dan martabat. Santri sini ini semua tidak dipungut biaya, tidak 1 sen pun tidak. Malah santri di sini 1 hari 10.000 data santri. Paham sampai? Makan sekenyangnya, sandangan saya, pulang tak sangun, tapi harus menurut peraturan perut bumi. Kalau tidak tak usir sama saya. Jadi tidak mudah menjadi santri sekarang ikut perut bumi kerasan itu jarang. Masalahnya apa? 1 harus syariat. Hakikat. Kalau malam paling akhir jam 3:30, 4 harus bangun. Membaca Yasin 3 kali. Subhanallah alhamdulillah wala haula wala quwata 313 kali. Rabbik firli warhamni wajibun akan mengangkat derajat kita 313 kali. Setelah itu adzan subuh. Setelah adzan salat sunat 2 rakaat membaca Fatihah 41. Paham jenengan? Setelah 41 baca sholawat kubro. Setelah itu doa, qomat, adzan, wiridan. Wiridan waqi'ah, ar-rahman, sholawat fatih, sholawat badawi, zikir. Semua selesai. Setelah zikir selesai kita ngaji. Saya ngajar ngaji. Setelah ngaji makhluk qiyam, super mie kopi sudah siap sekenyangnya. Tapi kalau tidak mau bangun, tak suruh baca Yasin 7 kali, sampai 3 kali tak usir, tak sangoni, tak suruh pulang. Banyak orang-orang pandai di jalan-jalan sekarang. Banyak wong pinter, laula juhala lahalaka dunia. Karena dunia ini rusak orang-orang yang pinter. Tidak bisa dituturi, angel tuturane. Paham sampai? Ini hati-hati untuk menghadapi zaman ke zaman ini. Kamu harus siap minta dan siap ilmu dan sering-sering minta nasihat kepada orang-orang yang tua. Ini penting. Tidak ada. Bayar uang, bayar pajak, bayar semen, tidak ada. Gua ini 7 tahun kemarin di bulan Asyura, 10 Asyura ditatangi 9 gabaid Iran, Irak, Mekah. 190 ulama tak berpangkat potongan sapi. Ini 7 tahun semennya saja 4.867 juta. Itu semen. Besinya 14 miliar,8. Ini 2 jalur besi sama semen kok. Belum lain-lainnya.
ini membayar tukang itu setiap 10 hari 7.680.000 10 hari. Tidak pernah tak bayar dulu. 10 hari tak utangi lebih dulu. Jadi orangnya kerja uangnya sudah bayar. Tidak pernah bayar tukang setelah selesai bayar tempo, tidak ada. Dan kita tidak pernah ngemis, tidak pernah minta sama pemerintah. Jadi gua tidak urusan sama pemerintah. Tidak. Tak urusi sendiri, tak arsiteki sendiri. Uang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang datang kalau hari Ahad Minggu 80 bis 100 bis tidak ada tangan kosong, pasti ngisi ke kotak, walaupun itu 1.000 rupiah, walaupun 500 rupiah. Terima kasih. Dan kita tidak minta. Yang penting di sini istighosah, mendongakkan negara yang sulam murad mari dipimpin maling-maling. Paham sampai? Dan doa ini untuk generasi penerus. Ini, jadi perut bumi tidak pernah ikut campur, minta-minta bantuan, enggak. Cukup dari Allah. Pak, kalau kita masuk dari pintu masuk itu kan banyak sekali orang-orang ya Pak. Arab, kemudian ada juga Kejawen, Jawa. Iya, terus masjid yang di dalam itu juga ada petilasannya Putri Ayu Sendangarjo. Iya. Ya. Itu juga kira-kira pertimbangannya Bapak dalam membangun bangunan-bangunan ini apa? Mungkin ada maksud-maksudnya tiap misalkan ada batu marmernya itu apa? Ya, itu hanya dibikin zikir. Pak, mengapa orang-orang Buddha dan Kristen itu setiap 1 minggu refreshing? Itu fikir. Kalau pikir hati dan sanubari melihat kejadian alam, siapa yang menciptakan daun? Daun sama daun tidak sama. Ya benar. Dan satu manusia bukan satu pabrik loh. Hidupnya saja tidak sama. Iya dah. Itu ciptaan Allah. Terus kita mikir. Karena akal ini lah. Jadi aku mikir, ya Allah, Tuhan menciptakan seperti ini. Termasuk sini orang harus berpikir. Maka Buddha Katolik, Kristen masuk sini syukur, ya Tuhan. Buddha, Kristen, Katolik kalau masuk pesantren ini, ya Tuhan, ini dunia lain. Lah gak lain bagaimana? Oh batunya sudah langitnya langit batu. Itu namanya orang berpikir hidup, menghidupkan akal. Jadi batu marmer dan lampunya bermacam-macam, ada tumbal, ada macam-macam keindahan dunia. Harus kita nikmati, ini pemberian Allah. Bah, jadi orang masuk sini berpikir. Maka banyak orang Islam masuk sini rokokan, melete, telek. Tidak kebukul. Ini adalah tempat namanya prawisata, itu orangnya menghidupkan. Maka orang-orang Kristen menghayati kitab sucinya. Bahwa Tuhan alam milik Allah. Nah, kita sebagai orang ngerti apa enggak orang Islam? Tanurihim fi'afa wa fi'ambusim. Allah menciptakan dunia ini macam-macam. Pikiran inilah yang kita. Dan besok kita masuk neraka itu akal. Besok tidak ada orang masuk neraka tanyai, salatmu piro, zakatmu piro, enggak. Anakmu berapa, enggak. Masuk neraka ditanya oleh malaikat, apalah takyun? Mana akalmu? Kamu kok masuk neraka? Loh, akal lagi. Di Quran, afala takyilun, afala taklamun. Afala takyilun, mana akalmu? Afala taklamun, kamu apa dia tahu? Kok bisa masuk neraka? Mana akalmu? Akal yang ditanyakan. Apa saja ngatur dunia tidak ada kiai? Mengapa semantu kiai kok tidak nurut? Jadi besok neraka tidak tanya istrimu berapa, apalah takyilun, uang neraka itu panas kamu kok masuk? Mana akalmu? Mana akal ini yang kita rawat. Sekarang negeri ini dibunuh akalnya. Dijuali narkoba, ketekel di pabrik kono, ketekel polisi oleh duit didol kono balik ini, itu aja bajingan, rusak negeri kita. Paham sampai? Nah, mudah-mudahan kamu ini datang ke sini bukan main. Tidak ada kiai berani cerita seperti itu, tidak ada. Paling kita duit negara, tak piro, aku bumi. Ya dah, banyak kiai dajjal sekarang mendukung pejabat korup, ajur, gunungi mekrok. Dia kan ngentut. Bang,
Lapindo itu zaman Belanda tidak berani ngebor. Terpaksa Lapindo ngebornya. 97 miliar dimencepno 6 kilo nggak bisa meledak, tambah 1 kilo nuklir ke barat ke timur. Jebol, Doharo fasadu fil bari wal bakar. Maka Rizal Bakri mengatakan bencana alam potangkau kadang menggateli. Bukan bencana alam, itu dari kaki tangan manusia. Sekarang dibikin pasaran. Bantuannya Lapindo triliunan dikono pejabat diko minggat. Dikono kiye kirapi sing teko namung supermi ambune biasin rakyat kelakaran. Siapa sekarang yang mau memimpin rakyat dengan baik? Tidak ada di negeri. Semua aset-aset negara dihabiskan oleh pejabat. Apalagi sekarang sekolah mahal. Bisa apa enggak? Harus hati-hati orang tua. Sekarang orang tua mau bertekuk lutut, memutar otak, memeras keringat untuk anaknya yang kuliah. Setelah kuliah amburadul. Mudah-mudahan kamu diberi petunjuk sama Allah. Ini harapan perut bumi dan generasi penerus. Kita akan yang cetak santri perut bumi tidak dengan ada santri-santri yang lain. Tidak boleh. Insya Allah kalau umur kita panjang, ditambah lagi Allah rupanya. Ini saja sudah berapa tahun? 8 tahun berjalan. Alhamdulillah seperti itu. Dan kita harus menerima segala umat. Buddha, Kristen, Katolik, mahasiswa dari manapun saja, dari UNTAK, UNER, tidak terima. Tapi nasihat saya pasti keras. Karena anaknya suka baca anak jadi anak keras. Anak saya tidak ada, dia keras-keras juga ada. Enggak sekarang. Jadi anak kita datang di sini harus bisa menghidupkan ini. Nanti terus apa? Iya 3 hektar. Ini tak persiapan lapangan tenis, kolam renang. Iya, untuk santri-santri. Renang itu kan kalau kita balapan renang kalau mampu kan asal kita gimana? Arima itu terkekul jibal. Kita itu harus bisa menghancurkan setinggi gunung gitu. Iya dah, cita-cita. Tapi cita-cita orangnya tidur aja. Enggak syariat. Iya dah. Sekolahnya males. Kemarin budal sekolah lencer gitu. Iya dah. Pak, kalau untuk santrinya sekarang ini cuma cowok saja. Ya, ini tidak bisa rawat santri putri, Mbak. Santri putri 64 itu semua diambil orang. Dinikahi orang semua. Walaupun ditamani seperti kontrolnya jaran Bayu ini. Di santri itu cepat dipek wong. Entah, ini tempat jodoh. Iya. Dari Batu. Saya waktu terbanyak kemarin tapi sekarang dinikahi orang-orang belum ada. Ini mau timbul santri putri lagi. Tidak sampai umur 2 tahun, kok 1 tahun habis. Belum bisa mengatakan kitab 1 belum. Kita habis semua. Barangkali zaman mondok di sini sebentar lagi dapat jodoh. Iya. Jadi ini nyeleneh. Pesantren ini pesantren yang paling nyeleneh. Tidak sama dengan pesantren-pesantren yang lain. Apalagi santrinya malam sudah istighfar di bawah cepat ini keluar sudah jadi kiai. Siapa yang ngulangi malaikat ilham? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang diterima oleh Rasul adalah di gua. Siapa yang mengajari malaikat? Jadi pintar karena ini. Saya benar tak pisui santri saya itu. Tapi pulang sudah enak. Banyak. Bubur jalan. Kamu bisa enggak? Tak ulangi teknologi dunia. Tak ulangi pintar. Tak ulangi ilmu. Kalau menerima orangnya banyak santri-santri. Ini sudah 17 santri yang keluar sudah bisa. Santri sini yang banyak adalah bekas bajing-bajingan. Terus pembunuh. Bajing loncat, Bima, Bekasi, Semarang. Kamu bercontohan. Pulang dari sudah cukupi sama Allah. Itu melanggar. Yang mau tak tempatkan di mana-mana daerah. Perut bumi akan menempatkan santrinya di mana-mana daerah. Berikan tanah 1 hektar, tak kasih rumah, masjid, bis. Negara nasi sembahyang di sembahyang diri. Nah, sudah pernah Sulawesi, Kalimantan ini ya. Jadi,
Temanggung. Saya punya santri dari Temanggung, anaknya gondrong, gawine ngepel lah. Ya. Iya. Yang menarik dari pesantren ini kan selain berbumi juga sama dapat ilmu kelas itu yang paling ini kan kamar bulan madu Pak. Yang paling unik kan Sudah masuk toh tadi? Iya. Iya. Jadi Pak, kan kalau untuk kelasnya kalau kamar bulan madu itu bisa diceritakan awalnya gimana, apa bapak langsung kerja, dapat pabrik atau tangan seperti itu kan. Ini sebetulnya tidak begitu, tapi arahnya kita tidak tahu. Tapi lama-lama tahu. Permasalahan sudah jadi, ada WC, ini untuk orang-orang yang tidak punya anak, coba ditidurkan di sini. Kan kalau malam terkunci. Ini anak saya yang nomor 11 dari Bu Madura. Paham sama? Itu saya nikah lagi, tindakan ibuan saya umur 17 tahun, tak keloni 8 hari langsung metal. Jadi tak coba dulu. Punya anak tadi, anaknya gawat, pinter. Dan ibu yang tadi, tahu kan tadi? Tahu? Belum, ibu yang muda. Ini sama sampean, entah mana yang sini. Itu anak saya. Ya itu. Ya, iya. Sebetulnya sudah ada WC, karena kita bangun sudah ada beritahu gitu loh. Jadi kita bangun ada yang ngatur, ada yang ini. Nah, jadi sana kalau malam nggak pernah tidur, ini besok tak jadikan apa, teman naik ke atas. Ini ada berapa, 2 tingkat sudah. Dalam lorong-lorong, ini ada fungsi-fungsi semua. Dan sekarang ular cecek saja sudah tidak ada, tak tumbali semua. Nggak takut ada ular, nggak ada. Dulu dapat 16 gelangsing satu masjid itu. Sekarang nggak ada, tingkat semua. Jadi kerasan nanti kita cipta seperti ini ya. Ini setiap khotbah tak hiasi dengan buah-buah yang indah-indah. Bukan campur mintik, nongko, balon. Walaupun di atas besok juga begini. Jadi kelihatannya rumahnya seperti villa. Dalamnya ada kolam renang, ada lapangan tenis. Dan ini mau bikin pendopo 25 meter kali 25 meter. Bawahnya air tak kasih ikan zoo, kaca di atas seperti Nabi Sulaiman, seperti Raja Bilqis itu kita mulai. Kita ambilkan sewanya 100 jam, sewanya 37 juta untuk mengeremak di batu-batu. Ini bikin sumur saja 37 juta, muncrat sendiri. Airnya berlaku untuk bikin tombol dan lain sebagainya. Kita sendiri tidak punya, dan kita yang diberi amanat pesantren ini, dan tidak boleh ditemani orang-orang lain kecuali saya sendiri. Dan anak saya sendiri tidak boleh naris, apalagi orang lain naris. Jadi tunggu sama anak saya, rawat sebagus mungkin seperti kerajaan. Kerajaan di bawah tanah. Tidak ada duanya di dunia. Australia datang, bingung. Ini belum jadi loh ya. Kalau sudah jadi di dalam masjid itu seperti rumahnya jin. Kita cipta seperti itu, belum kamar-kamar yang lain. Jadi besok mahasiswa nak tempatkan sendiri, ada gedung sendiri. Kalau mau sidang ya kan, silakan gedung. Mau kawin juga tak siapkan gedung untuk kawin. Iya di sini bebas, netral loh ya. Jadi Pak, tadi kan sempat ada informasi juga mengenai ular yang banyak sekali dari sejarahnya dulu. Itu bagaimana ya? Ular itu semua kadang bongkar begitu. Jadi dia sebelum ditumbali dia delik. Setelah tumbali terlalu banyak muncul. Ularnya sama muncul semua. Pegang masukkan pegang sampai habis. Sebelum ditumbali ya delik gitu. Nyopet ke batu, jahat. Pas. Tumbali sama saya. Sudah. Dibuang hidup-hidupan tidak boleh. Satu ular saja tidak boleh dibunuh. Tak masukkan gua yang lain.
Nggak ada sekarang, nggak ada. Ya seperti tulisan itu kan ada tulak bom, tulak jin gitu. Itu namanya kan tumbal. Tumbal itu terlalu banyak dirajah dipendem di tanah ini kan apa-apa yang muntah, yang jahat muntah, tidak keras. Ini yang punya waris juga seorang orang kiai yang ahli tumbal. Kira-kira di mana saja tidak masalah, tanah jin, tanah setan saya tidak ngerti. Yang penting kita mau tempatnya tempati. Berbagai syariat. Kalau langsung tidak langsung kepada Allah, tidak ada istana, tidak ada ya, tidak ada apa namanya Hamengkubuwono, tidak ada Bambang Yudhoyono, tidak ada Yusuf Kala, mungkin ada syariat. Nah ini dunia ini manusia dipimpin syariat. Ada yang tani, ada yang guru, ya dah, ada yang profesor, ada kiai, ada tukang suwuk-suwuk, tahu suwuk-suwuk. Nah, perawan gatut, atut, suwuk-suwuk namanya. Nah itu baganya sendiri-sendiri tak. Idza wusidal amru bi ghairi ahli. Lah tukang mas, tukang racul kan gitu, tukang mas kok gak ajur Mas gitu. Iya dah. Taman insinyurnya, tentaranya, kiainya. Putih. Begenggek ya jilbaban padha wae. Mana yang begenggek dan mana yang batayat kan tidak ada beda. Paham ya? Ya itu yang ngaji. Munggah podium 2 jam itu 150. Tapi kalau tanda jam berapa budal nanti pulang jam 3 5 juta. Enak jadi tanda tuh daripada dia. Iya benar. Kalau di Bali, di NTB, di Mataram, orang Senggigi itu, orang Barat kan jam 8 sudah mudo-mudo petan-petanan jemput ya. Iya dah, itu dibayar 150.000. Ini apa kalau mlebu ke wali kritik, ada kritik telepon kota. Iya. Ini rakyat kan banyak yang begitu sekarang. Jadi kita harus jangan sampai gimana ya. Kita mengolah diri Siti Jenar itu langsung kepada Allah. Tapi kalau Nabi syariat, Nabi Muhammad sejak kecil dagang, angon wedhus dan memberikan pelajaran syariat. Sama juga di sekolah, ikut ibu itu warung bisa. Iya dah, syariat namanya. Jadi tanah Jawa kalau 20 tahun mesti membunuh kiai, pasti.
Setiap 20 tahun pasti gerilya membunuh kiai pasti. Maka kita sekarang siap. Zaman tahu Portugal itu dijajah sama Turki pada tahun 1412. Menjajah Sunda Klopo, tidak terima yang jajah Turki. Zaman kerajaan Raden Patah menjajah Sunda Klopo. Sultan Mukyat Mota mundur. Pangeran Dirwonobuwono mundur. Sing ngalahkan Fatahillah. Di sejarah kan terbuka. Jadi Australia itu musuh bebuyutan sama Indonesia. Habibie dari perjanjian didol sumber banyak orang nggak teli gitu. Ya, Habibie nggak pandai. Timur sumber minyak itu 387 tahun. 67 dibor sama Amerika. Dan tahu hanya gaji perut bumi. Tutup baca zaman Murdani kayak alas. Sekarang dijual sama Habibie. Jadi saya dimusuhi oleh pejabat, bukan saya dimusuhi oleh pemerintah, pejabat yang bajingan. Tapi awas, yang kepada aku gak terima tak Allah pistol cangkem. Kita bukan gila lagi. Nah, kalau ngaji pinter saya, ngaji pinter. Saya tidak pernah belajar anak aku nggak hotel Said yang ada terkontrol saya semua. Saya masuk sementara 6 kali. Jadi tahu manisnya dunia dan mau parah-parah. Seperti dunia ini badutan, tahu badutan. Negara Indonesia seperti sepak bola. Wasitnya didombleng, kipernya dibondo, balik digomelayu. Kok gak keplok rakyat. Ini, iya dah. Saya ke sekolah itu dibujuk ya. Samanya tinggal kuat uangnya apa enggak? Bisa apa enggak? Mudah-mudahan bapaknya kuat sampai selesai. 35 sebelum kemerdekaan diangkat leluhur bangsa. Madiun 17 kiai dimasukkan gedung disilati. Nah dibatani mati, nah sekarang orang dipukul sini mati loh. Membunuh orang itu kalau niat bunuh gampang toh. Disampluk ini otak ini sentripetal ini namanya. Di sini untuk mengumpulkan data-data. Teman pinter datanya di sini, kalau dipukul mati orang. Nah narkoba dan sabu-sabu itu membunuh ini yang dibunuh. Mulanya diharamkan walatulku biadiku melatah luka. Makan yang bisa merusak badan, tidak boleh. Dikukumi saking wong gendeng apa mangan kuarakan muka ya haram. Ya adukmu itu ada peraturan sendiri-sendiri. Paham sama sebagai orang Islam. 35 kiai disilati. Wih, dijajal-jajal. 17 disiram banyu lombok sama banyu kecap. Ada yang mati 7 hari 3 hari. Kiai Ridwan Jamil punya haji Bandung Bondowoso. Asyhadu teguh ilaha luput illallah kan ora kena kata jebol temboke. Doa itu dibacakan diwacana nang gone kacang ijo disawurna ikut perang dadi tentara. Disebutno bom dadi bluk. Tangsine londo disebul lawang meledak, londone disundepi bionet mati berdiri dipek ngungkang ora iso. Itu mbak-mbak dulu. Ya kaya disebutkan biadokane mecin iso nyebul bom dadi bluk. Lah telek karo-karo. Nah iso seperti sekarang. Ngeluh sama takkan deh. 35, 45 dimerdekakan seluruh bangsa. Buddha, Kristen, Katolik jadi satu. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di Undang-Undang 45 kan ada. Dan didorongkan leluhur bangsa sukses kemerdekaan. Pak Karno, Pak Hatta, Wahidin Sudirosoto, Nidaklan, komandonya Allah Akbar. Nah, komandonya Allah menang. Dan Samangun tidak terima. 46 terakhir ngebom lapangan Mabur Madiun PKI. Kiai Dawu baru ngungsi Solo Tigo Boyolali. Sejarah ini kita baca. Yang nulis Presiden Komite Perdamaian Dunia 12 menteri seluruh dunia. Saya yang baca, ada foto zaman beli kitabnya di Gradiga, sudah dicetak. Dari berbunyi. 40. Kiai dimasukkan tangsin londo 385 dibiakar. Kiai mana? Ya. Kiai mana? 45 65 belum lahir anak-anak ini. G30 SPK. Kita sudah hanya 2 saya G30 SPK. Nilai lu wong Jawa karo separuh, wong Kediri bojone ayu nak omah masak sing lanang sawah dipaten sing wedok ditumpaki pisan. Apa maneh? Iya 65, 85 membunuh Tanjung Priok. 85 sudah lahir? Belum. Nah,
ada. Membunuh Tanjung Priok ya. Gelangsing 2005 kemarin 207 di Banyuwangi. Diculik ninja, sing mateni bodoke ninja adalah Kopassus. Kemarin Prabowo sini tak tebulkan pistol sama saya. Kamu yang membunuh Kiai. Iya Pak, saya perintah presiden. Hati-hati kamu akan tak balik sama saya. Dan barisan sesuatu yang mateni. Wali. Kalau misalkan seperti ini kan bisa dijadikan wisata religi ya Pak ya. Kenapa ada kerjasama dengan gereja itu enggak Pak? Maksudnya apresiasi gerejanya ada, atau kalau setiap kota kan ada dengan gereja gitu ya, gereja dapat dana pariwisata daerah itu ini di sini ada pengambilan gitu. Nggak berani. Bupatinya untuk minta bahkan pistol lari ya. Berik kalau itu. Setelah ditutup. Jadi ditutup beberapa pemerintah dan beberapa orang nggak berani karena ini milik wali. Jadi orang Pemda sudah ngeluh. Ya, tamu satu hari berapa bis? Hari-hari yang biasa, kalau hari Minggu sampai 80, 90 jam 1 malam belum selesai. Tapi orangnya beristighosa. Bukan masuk terus anil, tak antem waktu di aku. Nggak boleh, harus zikir dulu. Kalau orang lihat terus cepetan pulang kalau nggak mau dosa. Kalau orang Kristen Buddha Katolik ada yang masuk sujud syukur, ada yang terus nggak apa-apa. Tapi sebagai orang Islam harus masuk harus itu. Mendoakan negara yang seperti ini banyak bencana, banyak penyakit, iya tuh. Hanya perut bumi yang menciptakan. Berbeda tidak berani. Sebetulnya kita sudah diungkit-ungkit. Tak uber-uber, semua pejabat tak uber-uber. Aparat-aparat ngawas. Tak pistol gak bohong, kau tak pacok gak mati, tak sandet gak mati, setahun bukmu dicuci setan terhadap setan. Betul kan baru ini? Gak ada. Ya betul. Gak ada. Malah nutup tak uber-uber. Sekarang gak berani mas. Ya memang bajingan, apa kita lagi. Nah kan ini tidak ada urusan sama pemerintah. Kalau saya yang punya, sudah disantet, digilangsing. Tapi awas kamu, anak buah saya. Aku kalah tak tolong jin karo setan, tak kontak ke cimbuk, muka bisa bapak-bapak. Iya tuh, ketika kan harus begitu sekarang. Mungkin dibunuh terus-terusan dari lain. Sebentar lagi tahun 2016, Indonesia akan dijadikan Irak yang kedua, tak boleh sudah. Sama Amerika. Sudah. 2016 sampai 2020 Indonesia akan dijadikan Irak yang kedua. Itu loh. Sekarang jadi kuasa Amerika mau apa kamu? Pejabatnya besok minggat Amerika kan diskotik. Ini nggak setruk loh ya. Yang menjadi beban kiai seperti saya. Bebannya mesti ke saya. Besok orang itu berblek ke perut bumi seluruh dunia. Hadir ke sini. Sekarang sudah seluruh dunia. Habib itu dari Mesir, Iran. Tapi saya tetap tidak boleh orang-orang lain ikut campur di sini. Banyak orang-orang yang pintar datang sini mau apa? Ini begini lah, kamu cari sendiri sana, jangan ikut campur urusan saya. Ya, sama tak doakan ya. Mudah-mudahan dapat menjadi orang yang berwibawa, punya kedudukan. Saya doakan panjang umur, kalau kesini lagi saya terima. Besok kalau lulus, kalau mau apa saja pamit ke berhubung, biar saya pamit wali. Betul? Ya, mau kawin, mau kata bagaimanapun saja, terima. Rumahnya mana saja deh, sukses semua. Timuran ya. Tidak apa-apa. Ya. Tapi ya sampean tulis terserah isinya bagaimana terserah saudara. Ini adalah wejangan dari berhubung. Ini kan ada rekamannya. Ya. Waduh. Enggak deh. Ini gojek Pak. Ya, enggak apa-apa. Iya. Jadi presiden tuh kalau kiai angel tuturane sapa sing nuturi kiai? Ayo. Enggak iso, Mas. Enggak iso. Kiai jangan jadi presiden. Jadi wa ulil amri minkum harus mengikuti jejak pemerintah. Harus memberikan pejabat-pejabat. Tapi kiai sekarang enggak, kiai dajjal muncul, pejabat korup didukung.
Satakunu a'immatu yamlikuna arzaqakum. Ini hadis Nabi. Hati-hati. Besok akhir zaman rezekimu akan diambil, akan dikuasai yang mimpin awakmu. Siapa sih mimpin? Ya, yakin DPR keruyan kok keteng rotae. Berapa DPR? Itu besok kena ketiban awak. Mana yang ada yang salah? Sama nyalak. Sampai beledek sama nyalak. Apa? Uang-uang negara yang telah dihabiskan dari atas itu besok diteplokno DPR sing dadi ngguri. Paham? Paham? Ini politik itu kejam. Tahu? Al insanu kayawanun natik. Manusia itu hewan yang lebih jahat. Ini manusia. Al insanu hayawanun natik. Manusia ini adalah hewan yang lebih jahat. Yo. Sekarang tak targetkan. Kalau wedhus atau sapi mangan tanduran. Nek wis marek peteni hop gayem. Tapi ini pejabat pemerintah ngantek aset negara sak mbambai sak intip-intip dentak minggat ning luar negeri. Telek. Dadi padha karo hewan sing lebih jahat. Tak uber-uber terus pejabat dari. Mulane pondok iki sampai tekani pejabat. Sangkane aku dibantu. Sangkane ngemis ta iki. Gusti Allah aku suki kok ngemis lho kakekne metho. Besok akhir zaman rezekimu dikuasai awakmu. Sataku naimatu yang mlebu. Sapa sing nguasani? Pilihan gubernur sing oleh dhuwit kiai sandale Toyota. 18 kiai sing oleh sandal Toyota. Dadi gubernur ya padha malinge padha ae. Ndak ono sing iso ngrumat rakyat. Cara. Tersane aku dicek pemerintah. Karena rakyat hari-hari ini tidak ada yang merugikan rakyat. Anak rakyat itu ora ono sing sekolah enakan zaman rondo. Ya. Bukunya sak minggu salin. Apa orang gak ada ilmu dia toh. Saiki bukunya alek kelas 4 adik kelas 3 munggah wis ra kena digawe iki bondol kacang. Mau apa sekarang? Sampai sekarang belum mau apa. Dan sekarang sampai pembina Islam karena sujud apa ya. Yang menentukan adalah kita. Tapi syariat loh ya. Sekolahnya diteruskan sampai kita. Kalau ini enggak jadi unggupun ya problem. Gimana dulu? Kanggo nyeneni sampean rene. Siap tadi ya? Loh iya toh, sekarang orang itu tidak ada yang ingatkan. Zaman Sayyidina Ali, itu ada orang Yahudi usianya 200 tahun. Jamaah subuh, wis dinteni kalau sahabat Umar nang masjid, Sayyidina Ali ngetutno wong Yahudi gak sembahyang nang gurine. Diceritani Sayyidina Ali. Ini loh Sayyidina Ali. Besok ini dulu, nah ini begini, kampung ini dulu, ini kan umurnya panjang. Dibuka ini saja. Walaupun Sayyidina Ali keras. Sayyidina Umar mulai. Dinteni jamaah subuh kok gak sempat. Zaman karo ganjarane wong Yahudi. Wong Yahudi memberi petunjuk kepada Sayyidina Ali yang masih baru ciptaan manusia mendatang. Lah aku senyeneni sampean. Tapi arek saiki ndablek kok. Nah, udah kakek manuya, ya ku asin. Nah, sama tak tutur aku manuya ke suara tak podasine to bangun kok sak ngene. Angel tuturane. Lah piye to? Ini dia tuh lah. Iki sampean kuliah bayar piro iki? Sama seminar ngono piro sampean bayar? Iki enak teko pertumisan iki kiai dhewe. Mateng. Seminar saiki ilmu tidur, iki seminar melete ya. Lah telek metu seminar. Cuma mateng itu. Salah karo kiai gimana, Pak? Tapi alhamdulillah saya itu netral. Kiai itu boyo nang aku, kiai nom yo nang aku, begengek tutuluntuk yo nang aku. Lah masa kiai diparani wong dasin tutuluntuk iki kutungan laris ya tak kei laris ya. Lah kiai itu lah piye to? Apa dikek salam 60.000 ngono wong kayane untuk tak kena arek tuku rokok disumpen karo geni ngebus. Lah kiai. Oh kiai mulai aku tak kena. Ya Allah. Moga zaman. Lho sampeyan nek tak seneni rak minggat meneh ra balik rane. Ra balik rene maneh. Dadi manten ya ora diramplopi kira-kira.
Satrio Pening itu enggak ada. Satrio Demit sekarang yang ada. Enggak ada, Mas. Lu ya sama tuntut ya. Menunggu datanya Imam Mahdi. Berarti rusaknya pasti. Amannya belum. Rusak. Manusianya yang rusak. Saya bukan akan mencetak pengarang, enggak. Karena mulai hari ini satu pemudanya dikupluk, ya ini ya usah casing pintu. Nah piye? Otak-otak sudah dibunuh, kiainya sudah doanya ndak mandi. Gara-gara mendukung pejabat korupsi ini nggak mandi. Mau apa kita? Lah kiai sing gawe ini kewalahan. Lah sing jaluk wong loro nek bengi sing tumpak-tumpakan sak jagat. Ya dia piye yang guyu ta ya? Guyu lah ganjaran iki. Gitu piye sampean? Le gitu. Dadi sing nangis kiai hanya siji loro nak. Tuban ini anak kiai nangis bengi ra ono. Paling lilir kuku jengku-engku. Ono sing melek remi, bola sodok. Apa ora mider to dunya kira-kira. Dadi kiai sing njaluk ndongane mok pira wong Tuban? Kualan apa balak? Piye sampean? Ini mulai iki. Kok kiai sepekan iso lho yo. Apa tindune bali rumah wis kualan. Nuturi wong ya wis wangel tuturane. Nggih napa ten? Kemudian sampean oleh hidayah. Elek kaya ngopo? Akhlake elek kaya ngopo mesti oleh hidayah leren. Contone saiki korak-korak bajing wonten. Nek ini sembahyang pun. Besok bismillahirrahmanirrahim. Bacanya sudah ganti putih. Sampean lihat santri saya. Namanya dilakukan bekas pembunuh. Sekarang putih. Jam 1 tak sudah nentang. Besok tak kayak duit dengan mobil, rokok. Kita bersih. Maksudnya kalau di sini kan sebetulnya gitu masnya apa terus dia sampai ada rencana. Ini hari-hari ini alhamdulillah kita punya rencana untuk menempatkan santri-santri. Sampai di situ memang punya. Berarti sampean tahu ini nyawa parah sebenarnya. Iya tuh kan harus begitu ya. Maka dari itu kamu sampean kalau masuk sini pasti bertambah ininya waras. Minum air sini, tempat di sini. Jadi jangan pokoknya. Piye? Pitik wis itu. Satu toh. Nek wong kan dua. Nek awane pitik nelekne wong kok ngising. Nek wedhus kok nretong ya padha lorone hanya pitik yang satu. Lah bolongan siji, ki bulan madu ya kuwi. Nikahan ya kuwi. Iki sirsiran ya kuwi. Ya kok kuwi. Ayo. Trot betunduk, trot betu telek. Ndi ya to? Satu ku iso manak iso ngising. Iso tumbak-tumbakan yo kuwi to. Tuh, ini ngajine wong babian lak ngono Adik. Ora iso ngaji kita tapi pitik. Nah wong dilokne ku nak wong melek karo telek elek wong gede abus sampe tak kandhani. Ada iki. Lagu sering ngomong telek diprotes lho, sampean ora iso ngaji. Ngajine namung kitab samu namung natap-natap. Tak dadi sini tepitik piro gak gelem jawab. Ya mesti situk to. Cilik muluru ngewas karo ngatur ya. Lah pitik mung situk. Lah pitik ku nek sing ngembang. Iya ta? Paham ta? Lho nek pitik cekel kadang ngendok, ndak ndoke morat narik. Dicekel disogok sini itu ya menengae. Nah wong metara ora sogok sini megah ginjal-ginjal. Selain apa?
Berarti belum bisa masak. Tahu lagi. Ya belajar tadi ya. Karena masih ada ibu kadang-kadang males ya. Ini di bojo kan masak lingal. Taman di sini. Kita jadi kiai ra sing ngerti saiki. Saman duwe kursi 5 tapi dayoe 7, tamunya kan 7. Terus sing loro mau tekek endi? Itu bertempat di hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 7 dah. Gitu. Legi paing pon wage kliwon. 5. Itu sudah menjadi itangan. Bali taklamu ada sini wal hisab. Itu rekesnya para wali dikei dino. Dan tanggalnya Al-Masih sama tanggal bulan gak ono. Nek Madura kan duwe tanggalan. Ya dah. Lah tanggal ini menentukan ke hari ke hari. Itu sudah menjadi hitungan. Gusti Allah Ta'ala gawe donya ku dihitung larang sukun dadi ndak. 1000 tahun Ruh Muhammad dipasang. Sampai nangis luwih netes dadi roel hafal bismillah. 1000 tahun baru membuat pangan beras pari. 1000 tahun bikin dunia, 1000 tahun bikin menungso. Tadi Gusti Allah bikin menungso ora bisa iki sampean enggak, sudah dicetak mulai awal. Mulai Adam. Betul Adame sampean. Adame 200.000 Adam. Adame sampean durung ono 15.000 tahun. Nabi Ibrahim hingga sekarang 4.860 juta. Adam ratusan Adam. Jadi pakai hitungan. Itu harus ngaji. Nah, ngaji enggak bisa. Syaratnya ya harus ngaji. Senin papat, Selasa telu, gitu. Selasa telu, Rebu papat, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Lho iso anak wong Jawa. Paham jenengan? Itu ada hitungan. Itu sudah jadi sunatullah. Nah, tapi nek kiai nganggo menyan, nganggo kembang iku ya lain lagi urusannya. Ya bener nyeluk jin. Saiki kata halik kiai keramat jin. Ayo, ada. Hati-hati sampean. Nah, iya. Hadisnya Kanjeng Nabi, saya kalau mau ngomong mesti ada hadis. Kalau tidak ada hadis tidak berani, besok dituntut di hadapan Allah. Bang, saya umur 15 tahun nggak hafal hadis petang itu disumeti rokok nggak aku. Aku di sana nggak pernah. Apaan 1 minggu setor 20 hadis. Setiap 1 minggu. Nek enggak dicosi rokok. Untung nggak tuh. Saya tidak punya sawah, tidak punya toko. Makan didatangi sendiri lah dari tangan manusia, nggak pernah minta. Tak minta jernih. Manusia kalau sudah menjadi pejabat korup, tuturannya ngelisane namun awas kono. Akhirnya gelangsing dan sebagainya. Karena hatinya atos. Kalau di sini dididik makan dikasih dari Allah. Murni. Tuh. Dari mana? Kalau saya dodol timbangan masih goro. Berarti sama itu nasa buat sama tumbas. Karena kalau 15.000 didol 20.000. Enggak goro saya nggak bisa. Saya tidak pernah kerja. Uang datang, air datang sendiri. Tinggal kita saja, uang halal bisa menggunakan apa enggak di sini. 1 ribuan tak bawa kalau uang 5.000-an. Sama delok enggak uang 5.000-an tempat gelansing tempat tuh. Apa tak gawe dhewe to? Dulu kubul fuqara wal masakin mibahul jannah. Jadi saya tidak menggunakan uang tak dewi, tak kira pikiran, enggak, cukup lah. Mana saja.
mencetak murid ini supaya imannya tebal. Jadi tidak menggampangkan orang. Untuk uni ila rabbika bihamdian jaluk pangeran nek pengen tapi esuk nyambut gawe badodol kropo, badodol tahu, dodol bakso. Itu hanya alasan saja. Cukup. Wah. Padahal sudah tidak kerja zamane ini sampean tak kayak waktu sing paling panjang. 1 hari paling orang tak temuin 1/4 jam paling panjang kali. Yang tahu tuh. Dia belum ngurusi takut keliru ngecor ini, belum ngurusi lampu itu. Masangnya bagaimana belum mikirkan reweli bojo reweli anak lah. Insya Allah nek kasih mampu gitu. Dari masa ana wong nutuhi sampean kuliah ngene ora ono, enggak ada. Ya tadi ya. Sekarang tak beritahu satu aja. Nek niru pitik sampean selamat. Nek bengi kudu kluruk. Kluruk nang pengiran, kluruk mantuk-mantuk. Ya, paham kan ya? Ayam ini kalau sudah jam 1 pasti keluar. Mulai jam 12. Berarti mbak-mbak ini jam itu pitik. Pitik wis keluar ping piro? Ping pisan jam 12. Kowe tak turu bukan nek keluar ping pindho jam 1. 12, 1, 2, 3, 4 tangi dek nyata. Lane sampean turu jam 4 jam 5. Pitik kluruk jam 12 nek pitik kluruk jam ini jam 8 kluruk berteno rondo meteng. Lho nggih to. Lho. Balak ngono tak desa-desa. Nggih napa mboten? Iya to. Desa ki ono pitik kluruk jam 8 barisa. Wong tua kaget. Ah, ilah illallah takbirlah. Ono rondo meteng ndi yo pitik ya kok kluruk iki. Nggih berarti dia cedok, bae mesti didikane nggih. Nggih. Wong desa ngono. Tenan. Jam 1 wis wayahe rahmat mudun. Nah sampean mulai tok pitik aku. Tangi jam 1. Jam tangi nolatan jaluk enggak derajat aku seneng. Apa sing diwaca? Sesuk-sesuk dari mana?